Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Ibrahim. Saya mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan akhiran NIM 032 kelas P7F. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan suatu PPT atau PowerPoint yang dimana PowerPoint ini diambil dari hasil akhir artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Isu Privasi dan Penyalahgunaan Data di Era Digital. Baik, saya lanjut ke latar belakang. Di sini di latar belakang itu saya cantumkan 3 poin utama. Yang pertama, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Kedua, data pribadi menjadi komoditas penting. Dan yang ketiga, banyak perusahaan mengumpulkan data tanpa persetujuan pengguna. Dalam 2 dekade terakhir, teknologi informasi seperti internet, big data, dan AI telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Tapi, di balik kemajuan ini, muncul risiko baru seperti pelacakan data tanpa izin, eksploitasi informasi pribadi, dan lemahnya kontrol pengguna atas data mereka. Misalnya, saat kita mengunduh suatu aplikasi atau berselancar di dunia internet, seringkali data kita dikumpulkan secara otomatis atau tanpa kita sadari, tanpa pemberitahuan yang jelas. Selanjutnya, permasalahan yang saya angkat. Ada 4 poin. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat soal privasi. Kedua, perusahaan teknologi sering tidak transparan. Ketiga, UU PDP sudah ada, tetapi belum dijalankan secara maksimal. Dan yang keempat, banyaknya kasus penyalahgunaan data. Masalahnya makin parah di Indonesia karena literasi digital kita masih tergolong rendah. Banyak orang tidak sadar bahwa informasi seperti nomor telepon, lokasi, atau histori belanja bisa dipakai untuk tujuan komersial atau bahkan kejahatan digital. Perusahaan teknologi pun sering menyembunyikan kebijakan privasi dalam bahasa yang sulit. Padahal UU Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, tapi implementasinya belum merata, terutama soal penegakan hukum dan sosialisasi ke masyarakat. Next. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian etika digital. Pertama, etika sebagai pedoman moral pengguna teknologi. Yang kedua, prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dan yang ketiga, etika mencegah eksploitasi dan memperkuat kepercayaan publik. Etika digital adalah fondasi moral yang harus menyertai setiap inovasi teknologi. Dengan adanya prinsip transparansi, kita tahu bagaimana data digunakan. Akuntabilitas berarti perusahaan bertanggung jawab jika ada data yang bocor. Dan keadilan memastikan bahwa hak pengguna tidak dikorbankan demi keuntungan bisnis. Etika bukan cuma konsep normatif, tetapi menjadi pedoman nyata untuk menciptakan ruang digital yang aman dan juga adil. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan data. Dampak pertama adalah kerugian finansial seperti penipuan atau pemalsuan identitas. Yang kedua, tekanan psikologis dan kehilangan rasa nyaman. Dan yang ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap sistem digital. Ketika data disalahgunakan, dampaknya nyata. Korban bisa mengalami penipuan, pencemaran nama baik, bahkan trauma digital. Jika kepercayaan terhadap sistem digital hilang, maka masyarakat akan ragu menggunakan layanan daring dan ini bisa memperlambat transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya ada strategis solusi etis. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama tentang pendidikan literasi digital sejak dini. Yang kedua,
desain sistem berbasis privasi atau bisa disebut privacy by design. Dan yang ketiga, transparansi dalam kebijakan privasi. Dan yang keempat, pengawasan partisipatif dari masyarakat. Solusi yang ditawarkan bukan hanya regulasi, tapi juga pendekatan yang etis. Misalnya, privacy by design, yang berarti pelindungan data sudah jadi bagian dari perencanaan sistem sejak awal, bukan tambahan belakangan. Pengguna juga perlu dididik supaya paham risiko digital dan bisa bersikap hati-hati. Misalnya, tidak sembarangan mengisi data atau mengklik suatu tautan yang asing atau tautan yang tidak dikenal. Dan juga peran pemangku kepentingan seperti pemerintah. Seperti pemerintah yang dimana membuat lembaga pengawas yang independen. Kedua, perusahaan yang dimana menjalankan audit etika dan transparan pada pengguna. Dan yang ketiga, media dan pendidikan, yang dimana edukasi tentang privasi dan etika digital. Etika digital tidak bisa dijaga oleh satu pihak saja. Pemerintah perlu memperkuat penegakan UU PDP. Perusahaan harus menetapkan etika sebagai bagian dari operasional. Dan media bisa membantu menyerbakan edukasi. Sekolah dan universitas juga seharusnya mulai mengajarkan etika digital sebagai kurikulum wajib. Supaya masyarakat maupun mahasiswa sudah tahu pentingnya menjaga data privasi milik diri sendiri. Selanjutnya ada contoh atau beberapa studi case yang telah saya riset. Yang pertama tentang Cambridge Analytica atau manipulasi politik dari data Facebook. Yang kedua, kasus e-commerce Indonesia seperti kebocoran data pengguna yang besar-besaran. Yang ketiga, minimnya tanggapan dan akuntabilitas dari suatu perusahaan atau beberapa perusahaan. Contoh konkret seperti Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data bisa digunakan untuk membentuk opini politik secara manipulatif. Di Indonesia ada banyak laporan kebocoran data, tapi hanya sedikit yang ditindak secara serius. Ini memperlihatkan pentingnya kombinasi antara regulasi, etika, dan kesadaran publik. Untuk kesimpulannya, yang pertama, etika digital adalah solusi untuk risiko teknologi. Kedua, perlindungan data sama dengan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, perlunya kerjasama antara semua pihak. Dan yang keempat, budaya digital yang etis harus dibentuk dari sekarang. Kesimpulannya, teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat, tapi kita tidak boleh mengabaikan dampak negatifnya. Etika digital bukan sekedar idealisme, tapi juga kebutuhan. Jika kita ingin masa depan digital yang aman dan manusiawi, maka etika harus menjadi fondasi awalnya. Untuk daftar pusakanya sebagai berikut, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang saya jadikan acuan untuk sumber dari artikel saya. Mungkin sekian, terima kasih dari saya untuk video UAS pada kali ini. Saya akhiri dengan mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan kata. Saya terima kasih. Saya Muhammad Syauki Ibrahim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.